Baik, berikutnya kita akan membahas tentang silogisme disjungtif. Seperti istilahnya ya, kalau disjungtif berarti di dalamnya ada proposisi disjungtif. Kalau teman-teman masih ingat, proposisi disjungtif itu seolah-olah menawarkan alternasi ya, yang ditandai dengan kata atau kopula atau. Nah, di sini secara formal silogisme disjungtif itu dapat dipahami sebagai silogisme yang premis mayornya merupakan proposisi disjungtif yang ditandai dengan kata atau, dan premis minornya merupakan premis kategori yang bisa menyepakati atau bisa pula mengingkari salah satu dari alternatif yang ditawarkan dalam premis mayor. Nah, untuk lebih jelasnya kita ulas lebih jauh ya tentang silogisme disjungtif ini. Adapun ragam silogisme disjungtif itu yang pertama dalam arti sempit dan yang kedua adalah dalam arti luas. Dalam arti sempit berarti premis mayor ini alternatifnya bersifat kontradiktif yang ditandai dengan kata misalnya baru atau tidak baru ya, contoh katanya seperti itu. Jadi baru kemudian dikontradiktifkan ya, lawan dari baru apa ya, tidak baru begitu. Jadi lebih sempurna ya, kontradiksinya itu lebih sempurna. Sementara yang arti luas ini kontradiktifnya tidak sempurna ya, yakni premis mayornya memiliki alternatif non kontradiktif ya, tidak begitu sempurna karena penawarannya berbeda dari atau alternatifnya berbeda dari alternatif pertama. Contoh kuning atau hijau ini kan tidak ada kaitan. Kalau yang pertama tadi masih ada kaitan dan sangat kontradiktif, sementara yang kedua ini lebih bersifat opsional. Selanjutnya kita masuk pada tipe silogisme disjungtif. Ada dua tipe silogisme disjungtif ini. Yang pertama, premis minor mengingkari salah satu alternatif, maka apa? Konklusinya ini mengakui alternatif yang lain. Jadi sebagai contoh ini premis mayornya Ivan mengendarai motor atau mobil. Nah, maka premis minornya salah satu ya, mengingkari salah satu ya, atau antara mengendarai motor atau mobil. Berarti karena mengingkari kita sertakan kata tidak. Ivan ternyata tidak mengendarai motor, maka kesimpulannya apa? Ya kalau salah satu diingkari, maka ya karena bersifat alternasi, yang lain berarti menjadi pilihan. Ya, jadi Ivan mengendarai mobil. Kalau tidak naik motor, berarti naik mobil. Begitu kira-kira kesimpulannya. Dan juga yang kedua kebalikannya, jika mengakui salah satu alternatif, maka ya konklusinya mengingkari, yaitu mohon maaf ya ada kesalahan ketik, mengingkari alternatif yang lain. Jadi yang pertama alternatifnya adalah Asna membeli buku atau pensil. Jadi alternatifnya buku atau pensil, dan ternyata premis minor ini mengakui untuk membeli pensil. Maka kesimpulannya ya bentuk pengingkaran dari alternatif yang lain. Jadi kalau sudah membeli pensil, berarti dia sudah tidak membeli buku. Begitu kira-kira. Kita lanjutkan ya. Untuk silogisme disjungtif ini terdapat hukum yang melingkupi. Yang pertama adalah hukum dalam arti sempit ya, hukum dalam silogisme dalam arti sempit yang sudah kita ulas tadi, yang stuck ya dengan kata positif atau negatif. Positif tanpa kata tidak atau non, sementara yang negatif dengan kata tidak atau dengan kata non. Nah, konklusi yang seperti ini, yakni dalam arti sempit, ini selalu benar jika penyimpulan yang dilakukan itu bersifat valid. Ya, jadi dianggap benar. Jadi kalau misalnya baru atau tidak baru, jika diambil kesimpulan secara tepat, maka ya sudah dianggap benar. Namun ini berbeda halnya dengan silogisme disjungtif dalam arti luas, di mana konklusinya
bisa menjadi dua hal. Yang pertama bisa benar dan yang kedua bisa salah. Jadi perbedaannya, jika yang pertama benar secara mutlak, yang kedua ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, benarnya adalah seperti yang sudah kita contohkan tadi, tipe silogismenya tadi, bahwasanya jika mengakui salah satu alternatif itu bisa dinyatakan benar. Dan juga bisa salah jika premis minor mengingkari salah satu alternatif. Oke, barangkali itu mengenai silogisme disjungtif ya, dan juga yang pertama sudah kita bahas tadi adalah silogisme hipotetik. Nah, nanti saya harap teman-teman dapat membedakan apa sih perbedaan mendasar antara silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan juga silogisme disjungtif. Serta tentu saja diharapkan teman-teman bisa menganalisis maupun memberikan contoh-contoh berkaitan dengan silogisme tersebut. Nah, nanti untuk kuis akan saya berikan ya setelah materi silogisme ini selesai, sehingga teman-teman akan memiliki wawasan ya, memiliki wawasan tentang apa sih persamaannya, apa sih perbedaannya, dan juga apa sih karakteristik dari masing-masing silogisme tersebut. Jadi saya kira itu, apabila ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.